Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai proses analisis dan manajemen bakat dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, karya Gary Dessler. Paparan pertama, saya akan mulai dengan apa yang dimaksud dengan manajemen bakat atau talent management. Manajemen bakat memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Sebagian besar manajer mengartikan bahwa manajemen bakat hanya sebagai mengelola dengan cara tertentu untuk mendapatkan, memperbaiki, dan mempertahankan karyawan terbaik suatu perusahaan. Manajemen bakat sebagai proses yang berorientasi terhadap sasaran. Proses tersebut merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Dengan demikian, manajemen bakat mempunyai beberapa fitur pembeda. Manajer yang mempunyai perspektif manajemen bakat antara lain yang pertama adalah memperlakukan aktivitas manajemen bakat seperti perekrutan dan pelatihan sebagai hal yang berkaitan. Sebagai contoh, mempunyai karyawan dengan keterampilan yang tepat sangat bergantung pada perekrutan, pelatihan, dan kompensasi serta pada penetesan pelamar. Yang kedua adalah memastikan bahwa semua keputusan manajemen bakat seperti penyusunan staf, pelatihan, dan bayaran yang diberikan terarah pada sasaran. Dan yang ketiga, secara konsisten menggunakan profil keterampilan, pengetahuan, dan perilaku kompetensi manusia yang dibutuhkan yang sama untuk merumuskan rencana perekrutan pekerjaan, serta untuk mengambil keputusan seleksi, pelatihan, penilaian, dan kompensasi untuk seorang karyawan. Berikutnya adalah kegunaan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, dalam perekrutan dan seleksi. Informasi mengenai tugas yang diminta oleh pekerjaan dan karakteristik manusia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas ini guna membantu manajer memutuskan tipe orang yang harus direkrut dan dipekerjakan. Yang kedua adalah dalam pemenuhan EEO atau Equal Employment Opportunity. Analisis pekerjaan menjadi krusial dan berfungsi untuk memvalidasi semua praktik utama sumber daya manusia. Yang ketiga, dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja membandingkan kinerja aktual setiap karyawan dengan standar tugas dan kinerjanya. Berikutnya adalah dalam kompensasi. Kompensasi seperti gaji dan bonus biasanya tergantung pada tingkat keterampilan dan pendidikan yang dibutuhkan suatu pekerjaan, bahaya keselamatan, tingkat tanggung jawab, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah dalam pelatihan. Deskripsi pekerjaan menyebutkan tugas spesifik dan keterampilan yang dipersyaratkan oleh pekerjaan sehingga dapat menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Berikutnya adalah kita akan mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama adalah memutuskan bagaimana pemberi kerja akan menggunakan informasi tersebut. Beberapa teknik pengumpulan data seperti mewawancarai karyawan berguna untuk menulis deskripsi pekerjaan. Teknik lainnya seperti questionnaire analisis posisi memberikan peringkat numerik untuk setiap pekerjaan. Dan peringkat ini dapat digunakan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan untuk tujuan kompensasi. Langkah kedua adalah meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagan organisasi dan bagan proses.
Penting untuk kita pahami sebuah konteks dari pekerjaan. Sebagai contoh, bagan organisasi memperlihatkan divisi kerja seluruh organisasi dan di mana pekerjaan tersebut masuk ke dalam organisasi secara keseluruhan. Langkah ketiga adalah memilih posisi yang representatif. Seorang manajer pada titik tertentu harus memilih posisi tertentu untuk difokuskan. Sebagai contoh, untuk menganalisis pekerjaan perakitan, mungkin kita perlu menganalisis pekerjaan dari 200 pekerja perakitan dalam sebuah perusahaan, dibanding hanya mengambil sampel dari 10 pekerja. Langkah berikutnya adalah menganalisis pekerjaan. Secara singkat, proses analisis pekerjaan melibatkan penyambutan setiap pemegang pekerjaan. Pada proses ini, luangkan waktu sekitar 15 menit untuk mewawancarai karyawan guna mendapatkan kesepakatan pada sebuah rangkuman dasar dalam pekerjaan tersebut, mengidentifikasi area tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut. Langkah kelima adalah memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut beserta dengan penyelia langsungnya. Langkah ini akan membantu menginformasikan bahwa informasi misalnya tugas dan pekerjaan tersebut secara faktual adalah benar dan lengkap untuk membantu mendapatkan respon yang baik dari pekerja. Langkah terakhir adalah mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan menyebutkan tugas, aktivitas, dan tanggung jawab dari pekerjaan tersebut beserta fitur-fitur pentingnya seperti kondisi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan merangkum kualitas, ciri-ciri, keterampilan, dan latar belakang personal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Terdapat berbagai metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Di antaranya adalah wawancara. Manajer dapat melakukan wawancara individual dengan setiap karyawan, wawancara kelompok dengan sekelompok karyawan yang memiliki pekerjaan yang sama, dan atau wawancara langsung dengan penyelia. Berikutnya, pemberi kerja dapat menggunakan kuesioner. Pemberi kerja meminta karyawan untuk mengisi kuesioner untuk mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab mereka. Pengumpulan informasi analisis pekerjaan juga bisa dilakukan dengan cara observasi. Observasi langsung dilakukan berguna ketika sebuah pekerjaan sebagian besar terdiri atas aktivitas fisik yang dapat diamati. Cara berikutnya adalah dengan melihat catatan harian atau log peserta. Untuk setiap aktivitas yang terlibat, karyawan mencatat aktivitas-aktivitas tersebut bersama dengan waktu pengerjaan dalam sebuah buku harian. Berikutnya dapat menggunakan teknik kuantitatif. Untuk teknik ini, misalnya dapat menggunakan kuesioner analisis posisi yang terdiri dari 194 artikel yang dapat memainkan peran dalam pekerjaan tersebut. Bisa juga melalui prosedur Departemen Tenaga Kerja yang menggunakan satu set aktivitas-aktivitas dasar standar yang disebut worker functions untuk mendeskripsikan apa yang harus dikerjakan oleh seorang pekerja yang dibagi berdasarkan data, orang, dan benda. Terakhir, pemberi kerja dapat menggunakan metode analisis pekerjaan elektronik. Manajer sumber daya manusia
dapat mendistribusikan questionnaire job analysis secara geografis lewat jaringan internet perusahaan dengan memberikan instruksi cara untuk mengisi formulir tersebut dan mengirimkan kembali pada tanggal yang sudah ditentukan. Berikutnya adalah menulis deskripsi pekerjaan. Seorang manajer harus mengenal dengan baik proses untuk menulis deskripsi pekerjaan. Meskipun tidak terdapat format standar, sebagian besar deskripsi berisi bagian-bagian yang mencakup identifikasi pekerjaan, daftar tanggung jawab dan tugas, otoritas pemegang pekerjaan, dan standar kinerja. Deskripsi pekerjaan juga dapat berisi informasi mengenai kondisi kerja dari pekerjaan tersebut dan spesifikasi pekerjaan. Banyak pemberi kerja menggunakan sumber internet untuk memfasilitasi penulisan deskripsi sebuah pekerjaan. Pemberi kerja menggunakan model dan profil dalam manajemen bakat, khususnya dengan menciptakan profil untuk setiap pekerjaan. Tujuan dari penciptaan profil adalah untuk menciptakan deskripsi terperinci mengenai apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan kinerja yang baik dalam peran atau pekerjaan tertentu, dalam hal kompetensi, atribut personal, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Setiap profil pekerjaan kemudian menjadi jangkar untuk menciptakan rencana perekrutan, seleksi, pelatihan, dan evaluasi dan pengembangan untuk setiap pekerjaan. Analisis pekerjaan berbasis kompetensi berarti mendeskripsikan pekerjaan dalam hal kompetensi keperilakuan yang dapat diamati dan dapat diukur, seperti keterampilan spesifik yang harus ditampilkan oleh karyawan untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.